Shalom. Shalom. Salam. Selamat siang. Siang. Oke, apa kabar? Luar biasa. Oke, puji Tuhan. Baik. Ya, puji Tuhan semuanya dalam keadaan baik, sehat ya? Sehat, oke. Sehat, Bu. Siap untuk mengikuti pembelajaran kita? Siap, Bu. Siap, oke, puji Siap, Tuhan. Bu. Oke, Alkitab sudah siap ya, bukunya, pulpennya sudah standby. Kita siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Ya, sebelum kita masuk dalam materi, Ibu persilahkan yang memimpin kita dalam doa pembuka. Saya, Bu. Ya, silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Ya Tuhan, hari ini kami memulai pelajaran kami. Tolong Tuhan sertailah pelajaran kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Agar materi yang diberikan oleh Ibu Guru kami dapat kami lakukan dan kami simpan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih buat Markorius yang sudah pimpin kita dalam doa pembuka. Kita absen dulu ya. Kita absen dulu. Sepertinya ada yang tidak hadir. Irenia tidak hadir dalam ya kegiatan kita hari ini. Oke. Irenia ya yang tidak hadir. Edgar, Carolina, ya. Kesia, Markorius, Kesia, Yakub ya, berarti Irenia yang tidak hadir. Iya, masih ingat materi kita minggu kemarin? Ingat, Bu. Oke, apa materi kita minggu kemarin, Nak? Tentang keluarga sebagai gereja domestik. Iya, tentang keluarga sebagai gereja domestik. Nah, itu bagian dari materi pernikahan dalam perspektif Kristiani. Itu materi yang paling akhir yang dibahas dalam pernikahan dalam perspektif Kristiani, yaitu mengenai keluarga sebagai gereja domestik atau gereja keluarga. Nah, untuk kita pada hari ini, materi yang akan kita bahas bersama pada hari ini yaitu lebih membahas mengenai bagaimana tanggung jawab anak terhadap keluarga. Ya. Bagaimana tanggung jawab anak terhadap keluarga. Ya, dalam materi kita pada hari ini ada kompetensi dasar yang akan kita capai bersama. Yang pertama yaitu menghayati nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga dan pernikahan. Indikator yaitu menerapkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga dan pernikahan. Kemudian yang kedua, mewujudkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga. Dengan indikator, mengembangkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga dan pernikahan. Yang ketiga, menganalisis pentingnya nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga dan pernikahan. Dengan indikator yang pertama, mengidentifikasi arti kehadiran anak dalam keluarga. Yang kedua, mengidentifikasi peran orang tua dalam kehidupan keluarga. Yang ketiga, menganalisis tanggung jawab anak terhadap keluarga. Kemudian indikator yang keempat, ya indikator yang keempat membuat komitmen untuk menghormati orang tua. Ya, tujuan pembelajaran kita yang pertama menerapkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga dan pernikahan. Yang kedua mengembangkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga dan pernikahan. Yang ketiga, mengidentifikasi arti kehadiran anak dalam keluarga. Yang keempat, mengidentifikasi peran orang tua dalam kehidupan keluarga. Yang kelima, menganalisis tanggung jawab anak terhadap keluarga. Yang keenam, membuat komitmen untuk menghormati orang tua. Itu ya, kompetensi dasar, indikator, pencapaian, dan tujuan pembelajaran
kita pada materi ini. Nah, kemudian setelah itu dalam pembelajaran kita pada hari ini juga ada teknik penilaian yang akan kita lakukan bersama-sama. Ya. Teknik penilaian yang pertama yaitu teknik penilaian sikap spiritual dan sosial yang nanti akan Ibu lakukan observasi secara langsung dalam proses pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian yang kedua yaitu dalam penilaian pengetahuan, nanti di bagian penutup akan Ibu berikan penilaian akhirnya berupa tes tertulis. Ya. Kemudian untuk penilaian keterampilannya yang nanti akan kita lakukan setelah diskusi bersama, yaitu membuat komitmen untuk menghormati orang tua. Itu yang menjadi hal-hal yang akan kita lakukan pada hari ini. Nah, oleh sebab itu, Ibu harapkan anak-anak Ibu bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik, agar penilaian-penilaiannya nanti pun memperoleh nilai yang baik. Ya, oke. Perhatikan gambar yang Ibu tampilkan ini. Di sini ada gambar. Nah, silahkan anak-anak Ibu untuk mengamati gambar ini. Ya, menurut anak-anak Ibu, pandangan kalian, pemahaman kalian, apa yang kalian pahami tentang gambar ini? Apa kira-kira? Hubungan timbal balik antara anggota keluarga, Bu. Oke, adanya hubungan timbal balik ya antara anggota keluarga. Oke, terima kasih buat Carolina. Ada lagi argumen lainnya? Sebuah keluarga yang Ya? sebuah keluarga yang saling melengkapi. Saling melengkapi. Oke, sebuah keluarga yang saling melengkapi. Ya, ada lagi kira-kira? Ikatan sebuah keluarga. Ya? Ikatan sebuah keluarga. Oke, ikatan sebuah keluarga. Iya, ada banyak pendapat ya mengenai gambar ini. Ya, ada yang mengatakan adanya hubungan dalam keluarga, adanya hubungan timbal balik, adanya apa tadi? Ikatan ya dalam keluarga. Ya. Oke. Silahkan satu orang dulu untuk membacakan satu nas Alkitab buat kita. Dari Lukas, oh ya, silakan Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52. Silakan Nak Kesya. Lukas pasal 2 ayat yang ke-41 sampai yang ke-52 dengan perikop Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Yang berbunyi demikian. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan sejauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem dan terus mencari dia. Sudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Dia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya.
dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Dan Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya, dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Firman itu berita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Amin. Oke, terima kasih buat Nakesha yang sudah membacakan nas Alkitab untuk kita pada hari ini. Sepertinya jaringannya kurang baik ya? Ya, Bu. Ya, jaringannya kurang baik ya. Ya, semoga tetap lancar ya jaringannya. Oke, nah kita akan berdiskusi secara bersama-sama, baik itu dari pandangan umum maupun dari nas Alkitab yang sudah dibacakan oleh salah satu teman kita tadi dari Nakesha, yaitu dari Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 53. Ada 3 hal yang akan kita diskusikan bersama pada hari ini. Yang pertama yaitu tentang makna anak dalam keluarga. Kemudian yang kedua tentang peran orang tua dalam keluarga. Dan yang ketiga tentang tanggung jawab anak terhadap keluarga. Nah, itu 3 hal yang akan kita diskusikan bersama-sama, ya. Baik itu dari pandangan umum, artinya kalau pandangan umum secara umumnya seperti apa makna anak, dan kemudian nanti dilihat dari pandangan Alkitab, dari nas yang kita dengarkan bersama-sama tadi dari Lukas. Nah, nanti itu dijadikan satu, ya, akan disampaikan, nanti akan dipresentasikan. Oke, Ibu persilahkan ya. Sudah? Sudah, Bu. Oke, Edgar. Ya, silahkan. Menurut saya, makna anak dalam keluarga anak adalah harapan dalam sebuah keluarga. Bahagia atau tidaknya sebuah rumah tangga sangat ditentukan oleh kehadiran anak. Banyaknya kasus di mana suami menikah lagi atau mencari pengganti karena tidak memiliki keturunan. Oke. Oke, itu ya. Ya, Bu. Oke, terima kasih buat Edgar yang sudah menyampaikan pandangannya. Kita masih Ya, di Bu. tema makna anak. Oke, Kesia, silakan, Nak. Nah, anak secara umum itu pertama, menjaga nama baik orang tua, mematuhi perkataan orang tua. Nah, kalau sebagai penerus keluarga, kalau menurut Alkitab, membawa berkat bagi keluarga, bahagia atau tidaknya sebuah keluarga itu ditentukan oleh anak sebagai anugerah Allah. Oke, anak sebagai anugerah Allah. Ya, itu ya mengenai makna anak dalam keluarga. Oke, terima kasih ya buat Kesha yang sudah menyampaikan presentasinya. Ya, selanjutnya kita masuk ke ya tentang bagaimana peran orang tua dalam keluarga menurut kalian.
Saya dulu, Bu. Oke, silahkan. Menurut saya, peran orang tua dalam keluarga adalah mengasihi anak dan seluruh keluarga dan sebagai tempat perlindungan dan pendengar yang baik untuk anak, dan memenuhi kebutuhan anak baik jasmani maupun rohani, memberikan teladan, memberikan nasihat jika ada yang salah. Itu saja. Oke. Ya, selanjutnya. Kalau menurut saya, Bu, peran orang tua di dalam keluarga, khususnya adalah keluarga Kristen, itu yang pertama adalah pengajar, di dalam iman. Setelah itu adalah penopang keluarga. Penopang keluarga maksudnya adalah penopang secara ekonomi, penopang secara iman, karena anak tidak mungkin mengetahui sebuah iman, sebuah ilmu kekristenan tanpa adanya peran dari orang tua. Mungkin itu saja, Bu. Oke, terima kasih buat Nak Carolina. Iya, itu ya. Kemudian dari pandangan dari kita tadi sudah melihat apa sih makna anak dalam keluarga, tadi sudah disampaikan. Kemudian apa peran orang tua. Nah, sekarang kita mau lihat apa sih sebenarnya yang menjadi tanggung jawab anak terhadap keluarga. Silahkan. Menurut saya, Bu, tanggung jawab anak kepada orang tua adalah patuh terhadap orang tua, menghormati, menerima keberadaan orang tua, menjadi anak yang baik dan rajin belajar, tekun, dan rajin beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, iya, itu ya makna anak dalam keluarga, peran orang tua dalam keluarga, kemudian tanggung jawab anak. Nah, ya dari diskusi bersama kita pada hari ini mengenai makna anak dalam keluarga, peran orang tua, kemudian mengenai tanggung jawab anak, kita bisa melihat bahwa ketiganya itu memiliki hubungan yang saling keterkaitan, ya, bahwa hadirnya seorang anak dalam keluarga itu merupakan sebuah anugerah yang sudah Tuhan berikan dalam keluarga. Namun bukan berarti bahwa keluarga yang tidak memiliki keturunan itu tidak diberkati oleh Tuhan. Ya, tidak demikian. Ya. Keluarga yang memiliki keturunan itu adalah keluarga yang diberkati, namun keluarga yang tidak memiliki keturunan pun adalah keluarga yang diberkati. Nah, hanya perbedaannya ada atau tidak ada anak. Dalam hal ini, dalam materi ini kita melihat bahwa hadirnya anak dalam sebuah keluarga itu merupakan anugerah yang Tuhan berikan. Dan ketika anak itu sebagai anugerah yang Tuhan berikan, maka ingin mengatakan kepada kita bahwa orang tua memiliki peran dalam keluarga seperti yang diungkapkan tadi oleh anak-anak ibu, di mana orang tua berperan. Yang utama dalam kekristenan yaitu memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Rohani itu yang paling utama. Ya, seperti yang dikatakan oleh salah satu teman tadi, teman kalian tadi yaitu Carolina, ya Nak ya, yang mengatakan bahwa tidak mungkin anak itu mendapatkan pemahaman iman Kristen kalau tidak dari orang tuanya. Oleh sebab itu, peran orang tua dalam membimbing anak itu sangat penting sekali. Ya, sangat penting sekali. Ya, kemudian yang berikutnya, apa yang menjadi tanggung jawab anak? Ketika orang tua sudah menjalankan perannya dengan baik, maka anak juga memiliki tanggung jawab terhadap orang tua. Apa yang menjadi tanggung jawab anak terhadap orang tua? Seperti yang disampaikan tadi, anak harus patuh, anak ibaratnya menghormati, taat. Itu bukan merupakan sebuah bagian paksaan yang dilakukan oleh anak, namun sebagai ungkapan syukur karena sudah berada dalam sebuah keluarga yang baik. Walaupun mungkin ada ya dari teman-teman kalian yang mungkin berada dalam keluarga yang mungkin kurang baik ya hubungannya.
Namun kita yakin dan percaya segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi untuk membuat kita menjadi pribadi yang semakin dewasa. Ya, oleh sebab itu perlu sekali kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Kita lihat dari kitab Lukas, ya, Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52 itu menggambarkan bagaimana kehidupan Yesus, ya, bersama dengan orang tuanya, ya, di mana kita bisa melihat ada peran orang tua yang begitu luar biasa dalam mengasuh, mendidik, mengarahkan Yesus ketika Yesus berada bersama dengan ayah dan ibunya. Yesus diajak untuk ke rumah ibadah, ya. Artinya di sini ada penanaman nilai-nilai Kristiani yang sudah ditanamkan sejak dini oleh orang tua terhadap anaknya. Dan di situ kita juga melihat Yesus yang pada saat itu berusia 12 tahun, dia pun patuh, ya, patuh dan mau mengikuti ajakan, arahan dari orang tuanya untuk semakin dekat mengenal Allah itu sendiri. Dari sini kita bisa melihat bahwa Yesus menunjukkan diri pribadinya sebagai seorang anak yang patuh dan taat. Dan di sini kita belajar dari kehidupan Yesus bahwa kita menjadi anak juga harus menjadi anak yang patuh dan taat kepada orang tua. Karena pada dasarnya orang tua selalu menginginkan yang terbaik kepada anak-anaknya. Ya. Jadi itu yang dapat kita lihat bersama dari diskusi kita pada hari ini. Ibu mengajak anak-anak ibu untuk membuat sebuah komitmen, di mana komitmen itu merupakan sebuah harapan kalian, ya. Komitmen itu kan janji, artinya suatu hal yang ingin kalian lakukan dalam kehidupan kalian sebagai seorang anak. Komitmen untuk menghormati orang tua. Silahkan. Saya dulu, Bu. Oke, Yakub. Komitmen saya adalah menjadi anak yang lebih baik dari sebelumnya, saling mengasihi sesama tanpa memandang apapun, dan selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Itu saja. Oke, terima kasih buat Yakub. Lanjut. Saya, Bu. Oke, Markorius. Komitmen saya akan selalu berusaha untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala pemberian Tuhan dalam hidup saya. Dan saya berkomitmen untuk menjadi anak yang baik menurut kepada orang tua saya, tidak melakukan hal yang tidak berkenan. Oke, terima kasih ya buat Markorius. Ya. Komitmen saya, Bu, Ya, Carolina. agar kedepannya saya bisa menjadi anak yang patuh, yang hormat terhadap orang tua, dan bisa membahagiakan ketika semoga saya sukses membahagiakan orang tua seperti orang tua membahagiakan saya saat ini. Oke, terima kasih ya buat Nak Carolina. Oke, Nak Kesia. Saya berkomitmen hendaknya saya berusaha semua perkataan orang saya dan selalu rajin dan malas-malasan agar bisa menjadi kebanggaan mereka suatu saat. Terima kasih buat Nak Kesia. Saya, Bu. Oke, Edgar. Komitmen saya ke depannya, saya ingin menjadi anak yang lebih baik lagi, lalu mengasihi sesama, dan selalu bersyukur dengan apa yang saya miliki. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih ya buat anak-anak ibu atas komitmennya. Iya,
Dari seluruh pembelajaran kita, dari awal kita, dari penayangan gambar, kemudian kita diskusi bersama, kemudian membuatkan sebuah komitmen bersama, kita akan simpulkan secara bersama-sama mengenai materi yang sudah kita bahas bersama pada hari ini. Apa kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran kita pada hari ini? Kesimpulan yang pertama, Bu, anak adalah anugerah yang diberikan Allah kepada kita, Bu. Oke, kesimpulan yang bisa disimpulkan oleh Nak Markorius yaitu anak adalah anugerah dalam keluarga. Ya, ada lagi kesimpulan lainnya? Saya, Bu. Ya. Menurut kesimpulan dari saya, keluarga, anak, semua itu adalah anugerah yang terbesar dari Tuhan untuk kepada kita, Bu. Oke. Itu saja. Oke, terima kasih. Iya, ya. Jadi dapat kita simpulkan bersama-sama seperti yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian tadi, bahwa anak itu adalah anugerah Allah dalam sebuah keluarga. Oleh sebab itu ketika anak adalah sebuah anugerah, maka orang tua memiliki peran untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya mendidik dan membesarkan anak-anaknya dengan ungkapan syukur dan yang pasti takut akan Tuhan. Karena dengan takut akan Tuhan, ya, maka dengan mendidik anak dengan takut akan Tuhan, maka anak akan menjadi anak yang luar biasa. Seperti dalam nas Alkitab tadi, ya, yang sudah kita baca bersama-sama, di mana Yesus menunjukkan kepatuhannya kepada orang tuanya, demikian pula yang diharapkan dalam kita pada saat ini, anak akan menunjukkan kepatuhan kepada orang tua, ya, anak menghormati dan menghargai orang tua. Itu kesimpulan. Nah, sekarang Ibu akan memberikan pertanyaan, ya, untuk melakukan penilaian, ya, melakukan penilaian untuk mengukur ketercapaian IPK anak-anak Ibu sekalian, itu dari materi awal tadi, dari awal sampai saat ini. Ya. Silahkan dikerjakan. Bagi yang sudah selesai, boleh dikirim langsung ke WA grup kita, ya, atau ke WA pribadi Ibu juga bisa. Silahkan dikerjakan. Baik, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Iya, bagi yang sudah selesai boleh dikirim biar langsung Ibu nilai. Saya sudah, Bu. Oke. Saya juga sudah, Bu. Jadi saya sudah termasuk lah, Bu. Ya, punya Kesia sudah, ya. Iya. Saya sudah juga, Bu. Oke. Nah. Iya. Terima kasih, ya. Sama-sama, Bu. Iya. Oke, untuk pertemuan kita hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Nah, kita akan bertemu pada pertemuan kita minggu depan, masih dengan
materi yang sama, tanggung jawabku terhadap keluarga, namun dalam sub yang berbeda, subbab yang berbeda. Ya, silahkan yang pimpin kita dalam doa penutup. Edgar, Ibu persilahkan untuk mimpin kita dalam doa penutup. Teman-teman, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai pelajaran kami pada siang hari ini. Sekarang kami ingin mengakhiri pelajaran kami Tuhan. Kiranya Engkau selalu menyertai aktivitas kami setelah ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih buat Edgar yang sudah pimpin kita dalam doa penutup, dan Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasi anak-anak Ibu dalam proses pembelajaran kita pada hari ini. Sampai bertemu pada pertemuan kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.